dari IKIP Nusantara, saya Rian Arif dan Sylvia. Kami datang ke rumah singgah Yayasan Amaryllis Kirana, tempat peduli kanker anak dan hemofilia Banten, Tangerang. Kami akan berikan sumbangsi nasi berkat, jeruk, susu ultra dari anak-anak 4 angkatan 94. Semoga berkat buat mereka semua. Ada mujizat kesembuhan, juga berkat buat yang berkat. Saya Prusiyadi, Ketua Yayasan Amaryllis Kirana, peduli kanker anak dan hemofili yang berobat ke Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang. Kalau boleh tahu Pak, Yayasan Amaryllis Kirana sendiri sudah berdiri sejak kapan ya? Kalau berdirinya berawal dari komunitas. Jadi di 2013 bulan September, Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang kedatangan dokter hemato-onkologi, yaitu beliau dokter ini Purnamasari SPA. Nah, dari beliau membuka poli layanan hot pada saat itu, hematologi, onkologi, dan talasemi. Tetapi di 2014 beliau lebih terfokus pada poli anak, hemato, dan onkologi gitu kan. Dari 2015 berawal kepedulian dokter untuk membangun rumah singgah, berawal dari rumah singgah. Akhirnya di 2015 bulan November tanggal 10 berdirilah KPKAH. Pada saat itu namanya KPKAH, Komunitas Peduli Kanker Anak dan Hemofili gitu ya. Seperti itu Pak. Kalau boleh tahu hemofilia itu sendiri penyakit apa Pak ya? Hemofili ini sebenarnya bukan penyakit ya, hanya kelainan genetik gitu kan. Jadi kalau dibilang penderita sih udah nggak boleh ya dibilang penderita. Tapi intinya pejuang hemofili ini dia seumur hidup. Jadi nggak bedanya sama talasemi gitu kan. Kalau talasemi yang dibutuhkan untuk mempertahankan kehidupan talasemi adalah dengan darah merah, tapi kalau untuk hemofili yaitu ketergantungan atau kebutuhannya adalah dengan transfusi darah putih gitu, seperti itu. Kayak leukemia Pak? Leukemia itu sejenis kanker, jadi beda, memang hampir sama judulnya mah kelainan darah gitu kan. Cuman kalau leukemia bisa disembuhkan dengan protokol kemo yang cukup ketat gitu kan, atau yang cukup panjang seperti itu. Jadi di sini sifatnya rumah singgah ya Pak ya? Ya, di sini rumah singgah hanya untuk penduduk Tangerang saja atau boleh dari luar kota? Ya, sampai hari ini kita ada 600 anak kanker yang berobat ke Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang, itu dari berbagai wilayah yang ada di Banten, termasuk yang dari Bogor, Parung Panjang, yang perbatasan. Mereka berobat kemari gitu kan, tergantung rujukannya aja sih yang diberikan oleh Paskes pertama gitu kan, untuk pengobatan anak-anak kanker gitu. Jadi kita di sini totalitas gitu kan, keseluruhan. Jadi dari pendampingan itu, dari kita pendaftaran, penjemputan, ya mohon maaf ketika ada yang gugur, ada yang wafat, ada yang meninggal, kita antar sampai ke rumah duka gitu kan, seperti itu. Semua biayanya ditanggung, maksudnya bagaimana? Ya, kalau untuk yang tidak ditanggung oleh BPJS, model ada obat-obatan yang tidak ditanggung oleh BPJS di rumah sakit tipe B, karena Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang termasuk tipe B. Jadi ada beberapa obat yang harus pasien atau keluarga pasien membeli. Kita berusaha untuk membantu mensupport dengan mencarikan donatur untuk pembelian obat yang dibutuhkan oleh si anak kanker tersebut, seperti 6MP dengan MTX. Begitupun dengan sarana penunjang seperti cek lab untuk yang tidak bisa dikerjakan di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang dengan keterbatasan alat dan dokter, ya dikirimlah ke RSCM atau ke Darmais. Itu biayanya tidak di-cover oleh BPJS. Kita sebagai yayasan berusaha maksimal untuk bisa membantu pembiayaan tersebut, seperti itu.
Oke, kalau untuk donaturnya sendiri biasanya bagaimana dapatnya? Kalau untuk donatur kita lepas gitu, intinya belum ada yang secara teken gitu kan, bahwa si A akan selalu konsisten atau tiap bulannya membantu dengan kebutuhan rumah singgah atau operasional yayasan gitu kan. Jadi masih spontanitas saja gitu untuk donaturnya gitu kan. Seperti itu. Ada yang rutin berarti ya? Gak ada yang rutin gitu kan. Iya. Oke, terus kalau boleh tahu ini usia berapa sih Pak biasa anak-anaknya? Untuk hemato-onkologi itu dibatasi umur dari 18 tahun ke bawah. Jadi kalau udah lebih dari 18 ya nggak bisa dimasuk di anak gitu kan. Tapi kalau untuk penyakit umum kan 14-15 sudah ke dewasa gitu kan. Tapi kalau untuk hemato-onkologi itu umur batas anak itu masih di 18 tahun gitu kan. Dan yang paling kecil di kita itu adalah umur 1 tahun dan terponis ovarium kanker rahim. Kanker rahim ya? Iya. Perempuan berarti ya Perempuan Pak? iya. Oh gitu. Paling banyak kanker apa Pak untuk anak-anak ini? Paling banyak kanker darah, leukemia. Leukemia sendiri juga ada beberapa jenis atau beberapa tipe lah ya. Ada ALL, AML dan CML. Dan itu berbeda dalam penanganan pengobatan protokolnya. Oh, beda. Untuk ALL itu rata-rata di angka 2,5 tahun untuk proses pengobatannya. Oh, mereka harus mengalami kemoterapi juga kalau kayak gitu? Ya, kalau untuk rata-rata anak leukemia atau kanker darah itu melalui pengobatan kemoterapi. Dan kemoterapi sendiri juga bukan seperti orang bayangkan yang masuk ke ruangan gelap atau masuk ke ruangan yang menakutkan, tapi seperti orang diinfus aja gitu. Diinfus obat cairan putih dan mereka dengan teman-teman yang lainnya gitu kan, karena Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang terbatas ruangan dan tempat tidurnya ya, jadi dalam pelaksanaan kemo kalau pas lagi ngebludak lah gitu kan jadwal kemonya, maka satu ranjang itu bisa diisi oleh 3-4 orang gitu kan. Di Yayasan Amarilis atau di rumah sakit? Di rumah sakit. Jadi kita nggak melakukan tindakan medis. Jadi kita di Amarilis ini hanya melakukan paliatif, tindakan yang sifatnya di luar medis gitu kan. Oh, jadi model sebagai perawatan, rumah singgah mungkin supaya si penderita tidak jauh gitu ya Pak ya. Ya, intinya untuk teman-teman yang rumahnya dekat, kalau memang mereka mau tinggal di rumah singgah ya kita siapkan atau kita persilakan. Andai pun yang jauh juga kalau memang dia punya kemampuan untuk transportasinya untuk pulang pergi ya kita juga tidak memaksakan gitu kan. Intinya sih kita Amarilis menyiapkan sarana dan prasarana untuk proses pengobatan anak kanker itu sendiri gitu. Oke, mungkin ada, kalau boleh kan, ini pengalaman udah berapa tahun tadi Pak, maaf? Kalau ini kita terakhir untuk berubah jadi yayasan itu udah baru 3 tahun, tapi terbentuknya Amarilis ini udah 5 tahun gitu. Ya, iya. 5 tahun, 3 tahun. Kira-kira, mohon maaf nih saya tanya ya Pak ya, silakan. biar membuat teman-teman juga punya semangat lebih tinggi. Ini sebenarnya kalau untuk kayak kanker seperti ini, kemungkinan berapa persen sih Pak bisa disembuhkan? Bisa tahu nggak? Maksudnya ya kita kan semuanya terserah pada Tuhan ya Pak ya. Betul. Cuman kan kita manusia perlu berusaha ya. Betul. Nah, saya lihat sih banyak sekali pejuang kanker yang juga bisa keluar dari permasalahannya, bisa menang terhadap penyakitnya gitu. Nah, kira-kira kalau Bapak sebagai ketua Yayasan Amarilis Kirana ini, banyak kan yang sembuh atau bagaimana Pak? Ya, jadi saya dengan ekstrim mengatakan 100% penyakit kanker bisa disembuhkan. Oh, terima kasih. 100%. Ini memberi semangat teman-teman. Ya, dengan ya. catatan apa Pak? Mereka komitmen dengan pelaksanaan pengobatan medis. Jadi tidak ngawur kemana-mana, karena kebanyakan yang tidak tertolong itu dia dibarengi dengan pengobatan alternatif atau herbal gitu kan. Seperti itu. Sementara kita di sini berusaha semaksimal mungkin untuk mensupport gitu. Dan alhamdulillah di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang dari 600 anak kanker yang berobat ke Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang,
hampir 40% yang sudah dinyatakan survivor sembuh. Oh, puji Tuhan ya, bagus banget Iya. ya. Jadi jadi teman-teman semangat bagi yang menderita kanker bahwa tidak ada yang mustahil bagi Betul. Tuhan untuk sembuh ya Pak Betul. ya. Yang penting komitmen. Yang penting komitmen, rajin minum obatnya, teratur lah gitu ya. terus mengikuti terapi-terapi yang dianjurkan ya Betul, Pak ya. Betul. Oke, terus kalau boleh tahu, selain dari tadi kemoterapi atau terapi dan sebagainya, semangat anak-anak sendiri itu bagaimana menurut Bapak dalam penyembuhan? Apakah itu perlu atau bagaimana cara menyemangati? Karena kan kalau orang biasanya udah menderita kanker pasti udah langsung lemes gitu ya, udah kayaknya kebayangnya udah akan kematian gitu. Tapi bagaimana kita menyemangati orang-orang yang menderita kanker itu? Ya, intinya sih kuncinya ada di orang tua. Ketika si anak divonis kanker oleh dokter dan si orang tua dengan lapang dada berbesar hati menerima dengan tanpa ada tetesan air mata di depan si anak. Karena itu yang menjadi beban pemikiran si anak. Gitu. Ya jujur aja, walaupun anak kecil umur 5 tahun belum ngerti apa-apa, tapi batin dia bisa terasa ketika si orang tuanya penuh dengan kegalauan, dengan kegundahan gitu. Akhirnya membuat si anak jadi ngedrop gitu. Jadi ngedrop ya. Jadi ngedrop. Jadi kuncinya ada di orang tua. Optimis, yakin, semangat gitu kan. Betul. Dan support orang tua terhadap anak. Betul. Jadi Bapak Betul. Ibu harus semangat, buat anak-anaknya juga semangat ya Pak ya. Iya, betul. Seperti itu. Oke. Terus kalau saya lihat sebenarnya anak-anaknya kebanyakan mereka, saya pikir kan saya akan menemui anak-anak yang kelihatan sakit atau apa. Tapi kebanyakan beberapa saya datangi dengan yayasan kanker ini, kanker anak ya terutama, saya lihat anak-anaknya tetap ceria walaupun sebenarnya mereka penyakitnya sudah, kalau boleh kita pikirkan secara dewasa, waduh ini penyakit yang berat gitu ya, tapi mereka kelihatannya ceria-ceria aja, masih main, masih bercanda dengan teman gitu ya Pak ya. Ya. Dan itu memang kita harus encourage mereka seperti itu ya, memotivasi mereka untuk terus ceria, bermain. Betul. Gitu ya Pak ya. Betul. Jadi memang kuncinya itu tadi. Jadi bukan berikan harapan ya, tapi tunjukkan kita sebagai orang tua yang lebih lebih sehat, bukan lebih kelihatan Memotivasi. iya, semangat lah gitu Semangat, kan. ya. Tidak ada duka gitu kan di pikiran orang tua ketika dalam proses pengobatan itu gitu. Intinya sih ya itu tadi gitu kan. Kita semangat, komitmen dengan apa yang menjadi aturan main dari medis itu sendiri gitu. Pak Asep, maaf nih saya jadi tergelitik bertanya. Kenapa Bapak tertarik dengan aktivitas di Yayasan Amarilis Kirana ini? Ya. Kan banyak nih komunitas macam-macam ya, ada yatim duafa, ada segala macam ya Pak ya. Tapi kenapa Bapak mengkhususkan dirinya di sini? Ya, jadi memang yang pertama dengan bukan kegalauan ya, melihat keadaan di lapangan yang ketika si anak mau berobat itu selalu mempunyai kendala. Nah, akhirnya kita berpikir yang positif gitu kan. Berarti orang tersebut butuh dampingan, butuh bantuan gitu kan. Bantuan itu bukan berbentuk materi aja seperti dana gitu, tapi support kita untuk membantu mempermudah proses pengobatan dia di dalam jaminannya. Yang kedua, memang dua anak saya dari kecil sampai sekarang umur 24 tahun punya yang disebut hemofili gitu kan, pejuang hemofili. Dua gitu, orang ya Pak ya. Dua orang gitu kan. Apakah itu menurun ya generasi gitu, maksudnya ada Ya, keturunan? secara medis itu adalah faktor keturunan genetik dari ibu yang karir gitu, yang pembawa gitu. Oh, ibu biasanya yang Iya, carrier betul. anak hemofili ini Betul. ya. Anak Bapak jadi sekarang usia berapa? Yang nomor 2 itu udah umur 24 tahun. Yang nomor 3 itu umur 20 tahun. Dan itu terus harus mendapat perawatan atau bagaimana? Ya, untuk hemofili memang membutuhkan ketergantungan pada kadar faktor obat konsentratnya gitu. Gitu. Semoga cepat sehat ya Pak ya anaknya ya. Iya, terima kasih. Tadi kan disampaikan permanen ya.
penyakit Ya, yang hemofili. belum tentu bisa sembuh ya atau bagaimana? Betul. Belum Iya, tentu jadi bisa hemofili itu memang penyakit yang nggak bisa disembuhkan. Hmm. Jadi ya permanen gitu. Oh, tapi mungkin apa kondisinya ada yang biasa ngedrop atau membaik gitu ya? Ya, Turun naik kayak autoimun gitu. ya intinya gini, dia tanpa ada gejala benturan atau apapun dia bisa mengalami pendarahan. Jadi ada Oh. pendarahan dalam dan pendarahan luar. Yang keseringan itu pendarahan dalam, lebam, pembengkakan di persendian, itu bagian dari ngedropnya atau terjadinya kondisi yang harus pengobatan rutin gitu. Hmm. Kami kan dari Icip-icip Nusantara ya Pak ya, dan kebetulan kami juga melayani untuk pembagian nasi berkat untuk anak yang sakit kanker dan juga hemofilia ini. Nah Bapak mungkin punya saran nggak buat kami, makanan-makanan apa aja sih yang bagus untuk anak-anak kanker ini gitu? Ya intinya anak-anak kanker itu jauhi dari makanan-makanan yang ada kimianya gitu kan, bumbu perasa. Intinya MSG ya. Iya. Micin gitu ya. iya, jadi kembali kepada alam gitu. Maksudnya dia hanya boleh memakan dengan dua rasa, garam sama gula. Itu pun yang memang tidak ada proses kimianya, tapi memang alami gitu kan. Seperti itu sih pemutih. Pokoknya hal-hal yang sifatnya kimia lah gitu kan. Bahan kimia ya. Iya. Mungkin juga anak sehat juga seharusnya dihindari dari pemakaian bahan kimia nih ya, Ya, untuk betul. makanannya ya. Kebetulan Betul. makanan kami sih tanpa MSG sih Pak. Iya. Jadi hanya garam dan gula sih ya. Iya. Nah, terus katanya nggak boleh makan yang sifatnya panggangan gitu ya Pak? Ya, yang bakar-bakaran Mhm. itu nggak boleh karena dari hasil pembakaran itu pada sate atau apapun gitu kan, itu akan menjadi pemicu juga gitu kan, penyebab dari ya untuk mungkin orang normal juga kalau keseringan makan sate bisa mengakibatkan itu dari akibat bakaran dagingnya yang terbakar itu gitu kan. Gitu. Oke. Terus mungkin ada kata-kata penutup Pak buat para pemirsa, teman-teman dimanapun yang menonton channel ini. Ya, untuk Boleh promosiin Yayasan Amarilisnya juga. ya untuk teman-teman warga bangsa dimanapun adanya, kita Yayasan Amarilis Kirana berusaha untuk bisa membantu pejuang-pejuang kanker anak yang sedang berobat. Kita tidak bisa membantu, intinya kita tidak bisa melakukan itu semua dengan sendiri tanpa bantuan dari para dermawan, para donatur yang ada di luaran sana gitu kan. Andai kata teman-teman donatur, dermawan mau membantu kita, silakan ke nomor rekening yayasan kita 0078 05 54 56 100 DJB cabang RSU Kabupaten Tangerang. Oh, itu ini ya, rekening Bank BJB ya? Iya. Oke, ini teman-teman silahkan, ini Yayasan Amarilis Kirana sangat membutuhkan kebaikan hati kalian untuk membantu para anak penderita kanker dan hemofilia Banten. Ya, silahkan teman-teman dibaca. Oke. Oke. Baik Pak Asep, terima kasih banyak sudah boleh menerima kami Icip-icip Nusantara di Yayasan Amarilis Kirana. Kami berdoa semoga apa yang diberikan oleh donasi dari donatur kami bisa membantu meringankan beban Yayasan Amarilis Kirana dan juga membuat bahagia anak-anak penderita kanker dan hemofilia. Amin. Amin. Semoga nanti banyak berkat lagi yang bisa disalurkan di sini ya Pak ya. Oke, terima kasih.